Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini kita akan lanjutkan cerita Sentot dan Edi ketika mendaki ke Gunung Ungaran. Di gunung tersebut, rombongan Edi dan Sentot mendapatkan banyak gangguan gaib. Sepertinya karena latar belakang dari Sentot yang merupakan anak dari siluman ular. Mungkin hal itulah yang menyebabkan rombongan mereka mendapatkan gangguan-gangguan gaib. Hingga sampai akhirnya Sentot hilang dan Edi pun mencarinya. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Apakah Edi langsung bisa ketemu Sentot lagi? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Tiba-tiba pandangan Edi terfokus pada sisi sebelah kiri kerumunan. Di sana sedang berjalan seseorang yang dikenalnya bersama sosok kakek-kakek. Sentot sedang asik memakan telur rebus dari tangan kanannya. Sementara di tangan kirinya juga memegang satu telur rebus lagi. Sepertinya dia menikmati waktunya, tidak tahu bahwa Edi sangat mengkhawatirkannya. Sentot adalah satu-satunya makhluk yang tidak terfokus pada pertunjukan tarian itu. Kurang ajar Sentot, dicariin orang ternyata enak-enakan makan telur rebus di sana. Edi langsung keluar dari persembunyiannya untuk mendekat ke arah Sentot. Namun Rama menghentikannya. "Tunggu mas, jangan ke sana. Lihat di atas sana." Edi pun mengarahkan pandangannya ke atas langit di mana para warga berkumpul. Di sana nampak seperti pusaran angin berwarna hitam gelap, seakan-akan menutupi langit, memayungi para penari dan warga yang ada di sana. "Berbahaya mas. Aku pernah melihat yang seperti itu. Sebentar lagi Mas Edi akan melihat hal yang sulit dipercaya." "Tapi bagaimana dengan Sentot?" "Biarkan dulu mas. Selama dia masih di belakang kerumunan warga, nasibnya masih aman." "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Mas, diam dulu di sini dan lihat apa yang akan terjadi di sana. Nanti ketika acara sudah sampai puncaknya, kita diam-diam dekati Sentot dan pergi dari sini." Mereka berdua berdiam di balik dinding rumah warga sambil mengamati apa yang terjadi selanjutnya di balai desa. Terlihat awan hitam semakin pekat di atas kerumunan warga, membentuk sebuah pusaran yang di dalamnya terdapat petir menyambar-nyambar. Lalu dari gumpalan awan hitam itu muncul kepala sosok raksasa, diikuti tangan, tubuh dan kakinya, hingga terlihat seluruh bentuk raksasa tersebut. Namun yang membuat aneh adalah Buto atau raksasa itu, posisi kepalanya berada di bawah. "Itu Butonya lagi akrobat kali ya?" ucap Edi dengan polos. "Bukan mas, memang begitu bentuknya. Namanya Kala Sungsang." "Astagfirullah, lahirnya sungsang?" "Bukan mas, masa begitu?" Kala Sungsang merupakan salah satu entitas iblis atau kekuatan negatif dari dunia ini. Kenapa disebut sungsang? Karena tubuhnya terbalik, kepalanya berada di bawah dan berjalan menggunakan tangannya. Sesuai dengan perannya di dunia ini, dialah penyebab pikiran dan perilaku manusia terbalik atau tidak sesuai dengan norma yang seharusnya. Penyebab merosotnya norma adat, agama, adab dan etika masyarakat. Dan Kala Sungsang sendiri terlahir sebagai perwujudan kekuatan negatif Batari Durga ketika bertapa. Edi mendengarkan penuturan dari Rama sambil terus melihat ke arah kemunculan Buto Kala Sungsang itu. Dia semakin bergidik ngeri ketika Kala Sungsang mengambil satu persatu pendaki yang duduk di sana, lalu membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan mereka satu persatu, diiringi suara gamelan yang semakin terdengar keras dan bersemangat. Para penari juga gerakannya semakin cepat.
namun berbeda dengan para warga yang hanya diam tanpa ekspresi sedikit pun. "Mas, ini saatnya. Cepat bawa Sentot kemari, mumpung para warga fokus akan ritual itu." "Sekarang ya?" "Iya mas, hati-hati, jangan banyak bersuara." Edi langsung beranjak dari tempat persembunyiannya menuju ke tempat warga berkerumun untuk menghampiri Sentot. Dia berpindah ke belakang pohon di dekat sana sambil memanggil Sentot. "Shh, Tot. Oi, Sentot." Wah, gak denger lagi. Kembali Edi maju lebih dekat dan kali ini sembunyi di balik semak dan bunga-bunga. Lalu dia mencoba memanggil Sentot. "Shh, Tot, Sentot." Ya ampun, ini anak. Panggilan Edi nampaknya kalah keras dengan suara gamelan yang menggema. Tanpa basa-basi lagi, Edi langsung saja menuju ke tempat Sentot berada yang masih asik memakan telur rebus. Edi mengambil beberapa ranting pohon dan dibawanya, berharap daun-daunnya bisa menutupi identitasnya. Edi menutup mukanya dengan ranting dan daun dan berhenti di depan Sentot berada. "Tot, Sentot, ayo kita pergi dari sini." Sentot pun langsung menoleh ketika mengenali suara tersebut. Namun dia bingung karena melihat seorang manusia berkepala tumbuhan. "Kamu siluman apa? Kok bentukmu aneh?" "Wah, ini bocah. Ayo kita pergi dari sini." "Kamu siapa? Enak aja ngajak aku pergi." "Ini aku, Edi," sambil membuka penyamarannya. "Edi, kok kamu di sini?" "Kok kamu di sini? Kok kamu di sini? Kamu yang ngapain di sini? Dicariin dari kemarin." Seketika Sentot memeluknya. "Kamu ngapain, Tot? Pakai drama segala." "Aku kangen, Ed." "Deh, tumben banget pakai kangen. Ayo kita segera pergi dari sini." "Ayo, tapi sebentar, aku pamit dulu dengan Abah." Jangan, nanti kita ketahuan. Di sini bahaya." "Tapi dia baik, memberiku telur ini." "Dia itu mau menumbalkanmu. Ayo kita pergi." Edi kemudian menggandeng tangan Sentot, menyeretnya menuju tempat persembunyian sebelumnya, di mana di sana sudah menunggu Rama. "Kita mau kemana, Ed?" "Pulanglah. Kamu mau di sini terus emangnya? Gak kangen mama?" "Ya kangen lah. Makanya ayo pulang." Rama lalu menyapa Sentot yang baru datang. "Halo, untung kami masih bisa menemukanmu. Kalau tidak, kau akan jadi penghuni desa ini selamanya." "Kau siapa?" tanya Sentot. "Kenalin, aku Rama." "Oh, yang pacarnya Sinta itu?" "Bukan, Tot, beda lagi itu." Rama hanya nyengir karena celotehan Sentot yang lucu. "Ya sudah, sekarang ayo ikuti aku. Kutunjukkan jalan pulang." Rama segera berjalan menuju gerbang desa, diikuti oleh Edi dan Sentot. "Sebenarnya ini di mana, Ram? Apa kau tahu?" "Di Gunung Ungaran lah," jawab Sentot yang memotong pertanyaan Edi. "Iya, kalau itu aku tahu. Maksudnya nama tempat gaib ini apa?" "Aku kurang tahu nama tempat ini, Mas. Tapi daerah ini masih termasuk kekuasaannya Ratu Sima." "Apakah Ratu Sima itu yang meminta tumbal ini, menyuruh orang-orang berbuat jahat?" "Bukan, Mas. Orang-orang desa itu adalah bagian penduduk yang nyeleweng dari dharma dan kebenaran dengan bersekutu dengan buta kala sungsang." "Tujuannya?" "Hanya mereka yang tahu, Mas." Mereka bertiga pun telah sampai di depan sebuah rumah. Dan rumah itu adalah rumah nenek yang sebelumnya mengajak Edi ke tempat itu. Edi berhenti di sana dan berniat untuk pamit. Menurutnya, nenek itu bukanlah termasuk dari warga penyembah kala sungsang. "Aku mau pamit dulu ke nenek," ucap Edi. "Kau punya nenek di sini, Ed?" "Bukan, maksudnya seorang nenek yang kemarin menolongku." Belum sempat Edi menuju ke rumah nenek itu, bahunya terasa ada yang menepuk, yang ternyata adalah nenek kemarin. "Loh, nenek ngapain di sini?" "Kamu yang ngapain di sini?" "Nenek lah yang ngapain di sini. Harusnya kan di rumahnya sendiri." "Kamu dong yang ngapain di sini. Bukannya kusuruh di dalam rumah saja karena berbahaya." "Ram, sepertinya mereka cocok ya jadi suami istri.
kompak ngawurnya. Edi yang mendengarnya langsung menoleh tidak terima. Tot, kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Ayo, kalian masuk rumah dulu. Di luar berbahaya. Jika Kalasungsang mencium keberadaan kalian, aku sudah tidak bisa melindungi kalian lagi. Maka ketiga pemuda itu pun menurut dan ikut masuk ke dalam rumah nenek itu dan duduk di ruang tengah. Sebenarnya apa yang terjadi, Nek? Tanya Edi yang tidak sabar ingin mengetahui apa yang barusan dilihatnya. Hari ini adalah hari persembahan untuk Kalasungsang. Para warga harus menyediakan 10 jiwa manusia untuk dimangsanya. Untuk apa, Nek? Untuk keabadian tempat ini serta kekuatan para penghuninya. Apakah nenek bukan bagian dari mereka? Kali ini Rama yang ikut angkat suara. Bukan. Kan nenek tinggal di sini, tanya Edi. Nenek adalah abdi Ratu Sima yang bertugas mengawasi tempat ini. Nenek kok tua? Tanya Sentot. Itu bukan pertanyaan yang harus ditanyakan, Tot. Siapa bocah ini? Namanya Sentot, Nek. Mulutnya licin. Memang, Nek, soalnya suka makan sabun. Aku nggak pernah makan sabun, Ed. Diam aja kamu, Tot. Nanti kamu dimakan sama nenek ini loh. Seketika Sentot langsung terdiam dan si nenek hanya tersenyum. Berarti Ratu Sima tahu dong kalau tempat ini membuat pelanggaran. Warganya jahat, kenapa tidak bertindak? Di dunia ini ada malam, ada siang, lelaki, perempuan, baik dan buruk. Semuanya harus tetap ada demi keseimbangan alam raya ini. Dan tugas nenek hanya mengawasi apa yang terjadi di sini supaya tidak melewati batasnya. Tapi mereka mengambil jiwa-jiwa pendaki, Nek. Orang-orang yang mungkin kepulangannya ditunggu oleh keluarganya. Nenek tahu, tapi itulah hidup. Ayo, Cu. Sudah saatnya kamu kembali ke ragamu. Tiba-tiba terdengar suara seorang kakek-kakek dari luar rumah si nenek. Siapa itu? Tanya si nenek. Itu kakek saya, Nek. Saya mau pamit untuk kembali ke tempat saya seharusnya, kata Rama berpamitan. Rama, terima kasih ya. Sama-sama, Mas Edi. Kapan-kapan kita akan ketemu lagi. Saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami berdua juga harus pamit, Nek. Mau kemana kalian? Pulanglah, Nek. Bukannya tujuan kalian ke puncak gunung? Iya, Nek. Tapi kami bingung jalan ke sana. Mendingan kami pulang aja. Nenek akan antarkan kalian. Wah, makasih, Nek. Mereka bertiga kemudian keluar dari rumah dan berjalan kaki menuju gapura masuk desa tersebut. Namun, ketika dalam perjalanan menuju gapura, terdengar suara dentuman dari arah balai desa dan langit seketika berwarna merah darah. Si nenek menoleh ke arah suara, diikuti Edi dan Sentot. Sepertinya anak itu membuat onar di sana. Dasar anak-anak. Siapa, Nek? Temanmu tadi. Rama. Iya, nenek bisa merasakan telah terjadi pertempuran di sana. Apakah Rama akan baik-baik saja, Nek? Nenek tidak tahu, tapi sepertinya dia cukup tangguh dan percaya diri berhadapan dengan Kalasungsang. Ya sudah, kita lanjutkan perjalanan. Nenek itu kembali berjalan diikuti oleh Edi dan Sentot. Hingga ketika sampai di gapura desa, si nenek kemudian menuju ke suatu jalan setapak ke arah kiri. Jalannya begitu rimbun akan semak belukar, namun masih aman untuk dilewati. Nenek itu terus berjalan seperti tidak memiliki rasa lelah, sementara Edi yang mengikutinya sudah kelelahan. Berbeda dengan Sentot yang masih berjalan dengan santainya. Neng stasiun balapan, kota Solo sing dadi kenangan, kowe kaya asu. Tot, nyanyi yang bener. Nek, tunggu sih. Istirahat dulu lah,
capek aku. Alah, kamu ini masih muda kok lemah. Ayo jalan, sebentar lagi sampai. Mau tidak mau Edi pun terus melangkah mengikuti si nenek karena katanya sebentar lagi sampai. Namun sudah lama berjalan, nenek itu tak kunjung berhenti juga. Nek, katanya sebentar lagi sampai. Udah sejam loh ini, nggak sampai-sampai juga. Kamu ini lemah sekali. Ayo sebentar lagi. Wah, dari tadi sebentar-sebentar, tapi nggak sampai-sampai. Nggak usah protes, sebentar lagi. Iya, Ed, sebentar lagi. Kamu juga ikut-ikutan. Kenapa kamu juga nggak merasa capek, Tot? Karena di alam ini, kekuatanku lebih sempurna, Ed, jika dibandingkan di alam manusia. Oh iya, aku lupa. Kamu itu separuh manusia, separuh siluman ya. Setengah jam perjalanan, sampailah mereka di sebuah tanah yang sangat lapang. Si nenek berhenti dan menyuruh Edi untuk istirahat. Nah, kalau mau istirahat di sini saja. Segera Edi langsung ambruk ke tanah karena kelelahan. Dihirupnya udara sebanyak-banyaknya, lalu diminumnya air di botol sampai habis. Setelah sebentar beristirahat, si nenek mengajak untuk berjalan lagi. Kali ini kembali memasuki hutan yang lebat dengan jalan yang semakin menanjak. Dan tidak disadarinya, langit yang awalnya berwarna kemerahan saat ini sudah berwarna hitam pekat berhiaskan bintang. Hingga sampai di persimpangan, si nenek berhenti. Kalian lanjutkanlah berjalan lurus mengikuti jalur ini. Nanti kalian akan sampai di puncak. Wah, benarkah, Nek? Benar. Kau kira aku membohongimu? Bukan gitu maksudnya, Nek. Ya sudah, aku mau pulang dulu. Tunggu dulu, Nek. Nama nenek siapa sih sebenarnya? Baiklah. Karena ini perpisahan, aku akan kasih tahu namaku. Namaku Rosalinda. Mendengar itu, Edi dan Sentot saling bertatapan dan menahan tawa. Ketika pandangan mereka melihat nenek itu kembali, ternyata keberadaannya sudah tidak mereka dapati. Loh, kemana nenek Rosalinda? Mungkin bertelur, Ed. Hus, ngawur aja kamu, Tot. Sentot hanya tertawa karena nama nenek tersebut sama dengan nama yang diberikan Edi untuk ayam kesayangannya. Saat ini jalanan di depan mereka berdua berupa bebatuan. Vegetasi sudah mulai terbuka. Di atas mereka langit membentang tanpa penghalang. Sentot dan Edi terus naik di jalur berbatu-batu besar yang sudah bukan tanah lagi. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah tanah yang agak lapang. Dan di sana ada dua tenda yang sangat dikenalnya. Itu seperti tenda rombongan Ahmad, Tot. Kayaknya iya, Ed. Ayo kita rubuhkan. Jangan iseng kamu, Tot. Setelah dekat dengan tenda, Edi mengucap salam. Dan tidak lama kemudian keluar seseorang dari tenda yang ternyata adalah Ahmad dan Dani. Mas Edi, Mat, kalian berhasil sampai sini? Iya, Mas, ceritanya panjang. Edi dan Sentot kemudian duduk di depan tenda diikuti oleh Ahmad dan Dani. Mas, kok bikinin kopi ya? Tawar Ahmad kepada Edi. Aku susu putih aja. Oh iya, Tot, ada kok, tenang aja. Sentot pun tersenyum lebar. Ahmad segera mengambil kompor, spiritus dan panci untuk memasak air. Sambil menunggu air mendidih, mereka pun ngobrol-ngobrol. Kalian bagaimana ceritanya bisa sampai sini, Mat? Dan bukannya kalian turun ya waktu itu? Iya, Mas, ceritanya panjang. Tapi intinya saat itu kami memutuskan untuk kembali ke jalur sebelumnya. Tapi malah mendapatkan gangguan-gangguan dari bangsa halus, Mas. Bahkan kami tidak menemukan jalan yang benar sampai berputar-putar. Wah, kondisi kami sudah sangat kacau waktu itu. Ditambah para wanita ketakutan membuat kami semakin panik. Lalu saat kita sudah putus asa dan hanya bisa berdoa kepada Allah, dari arah atas ada pemuda yang kemarin kami temui di jalur bawah.
Dan pemuda itulah yang menolong kami keluar menuju jalur yang semestinya. Pemuda yang cengengesan? Iya mas, seumuran anak SMA. Mas Edi kenal? Edi mengenali pemuda itu. Pemuda yang sama yang mengingatkan dia untuk mencari Sentot ketika di desa gaib. Iya, aku 2 kali bertemu dengan dia. Lalu Mas Edi sendiri bagaimana bisa bertemu Sentot lagi? Dan Sentot ketemu di mana? Aku menemukan Edi sewaktu dia ngumpet di balik ranting. Kamu yang hilang, Tot. Kok bisa-bisanya kamu yang nemuin aku? Si bocah ini enak-enakan makan telur, padahal aku udah khawatir banget. Lihat aja tuh moncongnya, mulus banget, kayak habis makan sabun, licin. Makanya kalau ngomong gak dijaga. Airnya udah mendidih. Mendidih? Mana ada air mendidih, sekolahan. Ahmad lalu mengangkat panci dan menyeduh kopi dan susu untuk Edi dan Sentot. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 subuh. Ahmad membangunkan para wanita untuk sholat subuh dan dilanjut menuju puncak yang jaraknya paling tinggal 10 menitan perjalanan. Singkat cerita, setelah selesai sholat subuh di udara yang dingin itu, mereka sempatkan untuk memakan roti dulu, mengisi perut supaya tidak kosong dan akhirnya masuk angin. Diawali dengan doa, mereka menuju ke arah puncak. Setelah mengemasi tenda dan perlengkapan, habis itu menyusuri jalan berbatu dan berliku. Sampailah mereka di puncak Gunung Ungaran sebelum matahari terbit. Dan akhirnya setelah menunggu beberapa menit, matahari terbit dari arah timur di balik awan-awan yang ikut bersinar, menyuguhkan pemandangan yang sangat indah bersama samudera awan. Bersama rombongan pendaki lain yang sudah ada di sana lebih dulu, mereka menikmati pemandangan pada pagi hari itu, berfoto-foto dengan latar samudera awan dan di bawah tugu banteng rider. Ketika yang lain sedang menikmati pemandangan, Sentot menepi ke arah barat setelah mendengar suara perempuan memanggilnya. Dan di sana ia melihat seorang perempuan yang kemarin menolongnya sudah ada di sana, melayang di atas rumput dan bebatuan di bukit seberang. Seorang wanita cantik dan anggun dengan pakaian berwarna putih beraksen emas. Selamat datang di puncak Karungrungan. Salam dariku untukmu Putra Sukma, ucap wanita itu menyambut kedatangan Sentot. Meskipun jarak mereka cukup jauh, namun Sentot bisa mendengar jelas suara wanita itu. Kau siapa? Dan apakah ada yang ingin kau sampaikan? Tanya Sentot yang sudah mulai paham menggunakan komunikasi batin. Aku adalah utusan Ratu Sima yang bertugas di atas puncak Karungrungan ini, dan aku diperintahkan menempatkan sebuah titipan di tubuhmu. Kemudian dari arah wanita itu memancar sebuah sinar berwarna kemerahan yang seketika meluncur ke arah Sentot dan masuk melalui dadanya. Apa ini? Hadiah dari ratu kami. Ke gunung manapun kau pergi, kau akan selalu menemukan 2 hal. Yang pertama, makhluk-makhluk yang ingin memburumu. Dan yang kedua adalah makhluk-makhluk yang akan memberimu. Setelah berkata seperti itu, sosok wanita cantik itu pun menghilang. Apa maksudnya? Aku lebih senang diberi telur daripada diberi yang lain. Setelah puas menikmati pemandangan, sekitar pukul 8 pagi, kala matahari sudah terasa menyengat, Edi malah tidur di balik tugu untuk menghindar dari terik matahari. Terpaksa yang lain pun harus menunggu Edi terbangun. 1 jam telah berlalu, Edi pun akhirnya terbangun. Mereka lalu memutuskan turun dari puncak gunung melalui jalur yang berbeda. Kala itu rombongan Ahmad mengajak untuk melalui jalur yang nantinya sampai di Gedung Songo, sebuah situs candi bersejarah yang berada di atas Gunung Ungaran. Candi Gedung Songo sendiri adalah candi peninggalan budaya Hindu dari Kerajaan Mataram kuno. Candi ini memiliki kemiripan fisik dengan candi yang ada di Dieng. Selain itu, kedua candi sama-sama berada di ketinggian gunung, sehingga membuat masyarakat semakin yakin bahwa candi-candi ini dibangun pada masa yang sama.
Candi Gedong Songo memiliki arti 9 bangunan yang berasal dari kata gedong berarti bangunan dan songo berarti 9. Bangunan yang paling tinggi adalah candi dengan angka terbesar. Karena memang pada awalnya Candi Gedong Songo sendiri berjumlah ada 9. Namun saat ini mungkin hanya tersisa 5 candi. Mereka kembali memasuki hutan. Dan kali ini hutan yang mereka lalui merupakan hutan yang lebih lembab dan rindang. Perjalanan mereka kali ini tidak mengalami hambatan sedikit pun. Mereka pun sampai di sebuah bumi perkemahan yang ada di Gedong Songo. Mereka lalu mampir di warung makan yang ada di sana untuk memesan nasi soto, sambil berbincang-bincang hangat dan mengisi daya handphone mereka. Dan ketika melihat tanggal hari itu, anehnya, hari itu adalah hari Minggu, yang berarti waktu yang mereka lalui selama di atas gunung ternyata hanya semalam. Setelah itu mereka memutuskan berpisah jalan. Ahmad dan rombongannya akan menginap 1 malam lagi di Gedong Songo. Sementara Edi dan Sentot langsung turun pulang ke rumah seperti janjinya pada Mama. Mereka pun langsung bertukar nomor telepon termasuk Ocha. Karena sepertinya ada sesuatu yang belum selesai antara Edi dan Ocha. Dari gerbang Gedong Songo, mereka berjalan kaki lebih dulu ke Pasar Bandungan. Di sana baru ada bis kecil yang akan membawa mereka menuju ke Terminal Terboyo untuk selanjutnya dilanjut naik bis sekali lagi untuk sampai ke rumah. Di perjalanan Sentot bercerita, "Ed, kamu tahu tidak apa yang menyebabkan kita diganggu?" "Gak tahu, emangnya apa sebabnya?" "Yang pertama, karena keberadaanku. Makhluk-makhluk jahat di sana menginginkan aku untuk dijadikan anak." "Wah, masa sih?" "Iya, mungkin aku seimut itu ya." Ya aja deh." "Lalu yang kedua karena Dani." "Kok Dani? Emang dia kenapa?" "Hati dan pikirannya kotor. Dia punya niat buruk kepada salah satu temannya." "Sok tahu kamu, Tot. Emang tahu dari mana kamu?" "Dari kakek-kakek yang memberiku telur kemarin." "Emangnya dia nggak jahat?" "Dia itu sama seperti makhluk di sana, ingin menjadikanku anak karena aku lucu." "Ah, dibodoh-bodohin kamu, Tot." "Benar, kalau nggak percaya, tanyain aja sama yang di sini. Pasti mereka juga pada mau menjadikanku anak." Ya aja deh." Tak terasa perjalanan pun akan segera berakhir. Setelah sampai di depan gapura desa, Edi pun berteriak untuk menghentikan kendaraan. Dalam keadaan lelah, Edi dan Sentot berjalan menuju ke rumah. Di tengah jalan, tiba-tiba ada yang memanggil Edi dari belakang, yang ternyata adalah Isti yang baru pulang dari warung. "Baru pulang, Ed?" "Iya, Is. Kamu dari mana?" "Ini habis belanja di warung Mas Iis." "Isti, aku kangen sama kamu." "Iya, Sentot. Udah lama ya kita nggak ketemu. Kukira kamu ikut sama bopomu." "Enggak, Is. Aku lebih betah ikut Mama." "Is, mau ku kasih tahu nggak?" "Apa?" "Edi kemarin genit sama perempuan." "Dia kan emang genit. Aneh aja, kok ada cewek yang mau digenitin dia?" Dasar tukang ngadu kamu, Tot." Sampai di perempatan mereka pisah jalan. Edi dan Sentot menuju ke rumah, sementara Isti pulang ke rumah Mbah Temon. "Assalamualaikum," salam Edi ketika sampai di depan rumahnya. "Waalaikumsalam." Ternyata Mbah Temon yang menyaut. "Loh, Mbah Temon kok di sini?" "Lagi ada urusan sama mamamu." "Loh, sudah pulang, Ed? Sana masuk dulu, terus bersih-bersih, habis itu makan." "Sini, Sentot peluk Mama dulu." Sentot langsung berlari kecil memeluk Mama. "Sentot kangen, Mak." "Mama juga kangen. Sepi rasanya gak ada Sentot." "Mak, Edi gak dikangenin." "Iya, kangen juga. Mau dipeluk juga." "Enggak deh, Edi mau mandi aja." Setelah Sentot dan Edi masuk untuk bersih-bersih, Mama dan Mbah Temon melanjutkan obrolannya.
Ini Mbah, diminum dulu tehnya. Iya, makasih ya. Tadi sampai mana ngobrolnya? Sampai Santi RW sebelah yang meninggal. Oh iya, sampai lupa gara-gara ada iklan Sikomo lewat. Jadi Santi dan anaknya 4 tahun meninggal gara-gara terjatuh dari motor sewaktu dia dan suaminya akan menjenguk anaknya di pesantren. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Na'udzubillahi min dzalik. Emang kenceng naik motornya, Mbah? Katanya sih pelan. Itu juga jatuh karena jalannya tidak rata. Jadi jatuh sendiri. Suaminya jatuh ke kiri jalan, sementara Santi dan anaknya jatuh ke tengah jalan dan dilindas truk fuso. Astagfirullahaladzim, kasihan sekali. Makanya aku mau ngajak kamu takziah bareng karena tempatnya jauh. Lawang orang cuma beda RW kok jauh toh Mbah? Ya jauh, orang gak kelihatan. Mbah Temon bisa aja. Ya sudah, saya paling takziahnya besok Mbah, soalnya udah mau maghrib. Iya, jenazahnya juga masih di rumah sakit kok. Oh ya sudah kalau begitu. Ayo Mbah, sambil diminum tehnya. Mana? Orang udah habis. La ilaha illallah. Kapan minumnya? Kok udah habis? Maklum, udah berumur, suka bocor. Mereka berdua pun tertawa dan lanjut berbincang hal lainnya. Sampai waktu hampir maghrib, barulah Mbah Temon berpamitan pulang. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu cerita Sentot dan Edi untuk kali ini ya. Kita sambung ceritanya di episode selanjutnya. Jadi aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Terima kasih yang udah like, share, dan tentunya yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, salam sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.